Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai range, standar deviasi, dan varians. Ketiganya ini termasuk dalam ukuran variabilitas, di mana ukuran variabilitas itu juga termasuk bagian dari statistika deskriptif. Ukuran variabilitas digunakan untuk menggambarkan derajat berpencarnya atau menyebarnya data kuantitatif gitu. Jadi untuk melihat sebaran dari data atau sekelompok data dalam penelitian kuantitatif. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai range atau selisih dari bilangan terbesar dan terkecil. Gitu. Range atau dikatakan sebagai rentang itu diperoleh dari selisih bilangan terbesar dan terkecil. R sama dengan H min L. H itu high yang merupakan skor terbesar atau maksimum, sedangkan L adalah low atau skor terkecil atau minimum. Jadi misalnya sekelompok data ini R-nya yaitu 100 min 10. Karena nilai yang terbesar adalah 100. Oke. Dari data ini R sama dengan 100 min 10. Yaitu nilai terbesar 100 dikurangi nilai terkecil 10 yaitu 90. Range merupakan ukuran variabilitas yang paling kasar karena sebaran datanya hanya terlihat atau terukur dari nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil saja. Selanjutnya yaitu deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Ini diperoleh dari penyebaran data berdasarkan harga mutlak simpangan bilangan terhadap rata-ratanya. Jadi dilihat dari simpangan bilangan tersebut terhadap rata-rata. Oleh karena itu kita harus menghitung rata-ratanya terlebih dahulu atau yang kita sebut sebagai X-bar. Begitu. Ini merupakan rumus dari deviasi rata-rata untuk data tunggal, sedangkan yang ini adalah rumus untuk menghitung deviasi rata-rata dari data berkelompok. Gitu. Ini nampak ya dikurangi X merupakan nilai dari suatu bilangan tersebut dikurangi X bar. X bar adalah rata-ratanya dibagi N. N adalah jumlah data. Begitu juga untuk data kelompok, sigma F1, sigma Fi itu merupakan frekuensinya. Kemudian X min X bar per N. Gitu. Saya contohkan ini ada kelompok data di mana deviasi rata-rata atau simpangan rata-ratanya ada 5 data, 103 min 102, 102 ini merupakan rata-ratanya, ditambah 97 min 102, ditambah 101 min 102, ditambah 106 min 102, ditambah 103 min 102. Nah, per 5. Dapat dilihat dari rumusnya itu ada harga mutlak. Ada harga mutlak sehingga walaupun hasilnya negatif, diabaikan, harus dirubah ke dalam bentuk positif gitu. Jadi deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata dari data ini adalah 2,4. Oke, selanjutnya yaitu menghitung deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata dari data yang berkelompok. Oke, sebelumnya kita harus mencari minnya. Minnya adalah sigma Fxi per sigma F. Sigma F yang atas adalah frekuensi dari tiap kelas interval. Sedangkan sigma F yang di bawah adalah frekuensi keseluruhan data. Begitu. Nah, Xi di sini, di tabel ini merupakan nilai tengah dari data yang berkelompok ini. Dari tiap kelas interval. Oke, jadi Xi yang pada kelas interval pertama itu adalah 24,5. Dikalikan F, hasilnya F-nya 1 yaitu 24,5. Begitu juga di kelas interval yang kedua ada titik tengahnya yaitu 34,5 dan frekuensinya 2 sehingga dikalikan menjadi 69.
Begitu juga di kelas interval ketiga dan keempat. Kemudian jumlahnya 380,5 digunakan untuk memperoleh nilai min atau X bar. Dibagi 9, 9 merupakan frekuensi total dari data. Diperoleh 42,3. Nah, 42,3 ini merupakan X barnya. Kemudian kita baru bisa dapat menghitung deviasi rata-rata, di mana XI min X bar. XI-nya tadi adalah 24,5, sedangkan X bar-nya adalah 42,3. Karena di harga mutlak, maka walaupun hasilnya negatif, dijadikan positif. Begitu. Kemudian ini dihitung semua, dikalikan dengan frekuensi. 7,8 dikalikan dengan frekuensi, diletakkan di tabel yang sebelah sini, kemudian di total hasilnya 66,6. Dimasukkan ke dalam rumus ini untuk mengisi bagian atas ini, kemudian dibagi dengan 9. 9 merupakan frekuensi total. Maka diperoleh simpangan rata-rata dari kelompok data ini adalah 7,4. Begitu. Artinya simpangan tiap bilangan terhadap rata-ratanya itu sebesar 7,4. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai varians. Varians merupakan simpangan rata-rata kuadrat. Oke, ada data tunggal, ada juga data berkelompok. Ada pengecualian untuk data n kurang dari atau sama dengan 30, n dapat diganti dengan n-1. Jadi n yang di bawah ini dapat diganti dengan n-1. Oke. Seperti tadi, kita menghitung mencari X bar-nya dulu. Kemudian baru kita bisa menghitung frekuensi XI min X bar dikuadratkan. Karena ini datanya totalnya 9, maka N-nya N-1. Sehingga dari data kelompok ini diperoleh variansnya 94,45. Varians disimbolkan dengan S kuadrat. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai standar deviasi. Sebenarnya ketika kalian tadi sudah menghitung varians, maka secara otomatis kalian juga akan mudah untuk menghitung standar deviasi, karena standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian. Jadi tadi varians dilambangkan dengan S kuadrat, standar deviasi dilambangkan dengan S. Jadi nilai varians tadi tinggal diakar kuadratkan saja untuk memperoleh nilai standar deviasi. Oke, kita tinggal memasukkan rumus, kemudian mengakar kuadratkan, sehingga nilai S atau standar deviasinya yaitu 9,71. Oke, sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Apabila ada kekurangan, kalian bisa mempelajari buku-buku terkait mengenai statistika pendidikan, khususnya dalam mempelajari ukuran variabilitas yang termasuk dalam statistika deskriptif. Begitu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.